lalu Kampung Kelinci Tanjung Sari menjadi sasaran Brawijaya. Apa yang mendorong Ibu sampai di Kota Magetan? Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya tim dari Dr. Muhammadi, ketua dari tim Dr. Muhammadi. Ada suatu hal yang melatar belakangi mengapa kami datang ke Tanjung Sari. Yang pertama jelas karena kami mendapatkan satu informasi, kebetulan tahun 2018 kami dari UB itu diundang oleh Bapak Bupati untuk bersama-sama beliau dalam suatu acara ngopi bareng. Waktu itu Pak Bupati masih baru ngopi bareng, di mana dalam acara ngopi bareng itu Bapak Bupati ingin mengeksplor apa yang sudah dimiliki oleh potensi Kampung Magetan, ya, ya. khususnya ya Magetan khususnya adalah di desa-desa di mana ternak menjadi satu andalan. Ya, satu di antaranya kebetulan kelinci, dan saya diundang sebagai salah satu narasumber untuk memberikan semacam semangat dorongan kepada peternak yang ada. Nah, mengapa Tanjung Sari? Karena memang waktu itu ya kami diarahkan di Tanjung Sari, dan Tanjung Sari ini termasuk salah satu kantong ternak kelinci. Nah, awalnya di situ. Terus kemudian ya karena saya melihat antusiasme dari teman-teman peternak, maka setelah itu tahun 2019 mengarahkan kegiatan saya yang berkaitan dengan pengabdian ini ke desa ini. Nah, gitu. Jadi gayung bersambut, kebetulan juga kami mengajukan dana dari UB disetujui. Itu 3 kali ya, istilah 3 kali setelah acara Pak Bupati tahun 2018 akhir. Itu saya memberikan penyuluhan. Jadi dengan Pak Bupati itu tahun 2018 pertengahan ya kalau nggak salah, terus kemudian 18 akhir kami memberikan penyuluhan dari dana UB itu di Sumber Dodol. Nah, itu juga bersama-sama berkolaborasi dengan Dinas Peternakan Perikanan Magetan. Ya, yang sebagai yang bergerak juga di wilayah sini. Terus kemudian tahun 2020 itu kami diundang oleh dinas untuk menjadi salah satu narasumber di acara sekolah lapang khusus juga kelinci. Nah, yang diundang siapa? Yang diundang peternak-peternak dari Tanjung Sari dan Sumber Dodol. Nah, sekali lagi karena di sini antusiasme peternak itu luar biasa. Nah, kami kemudian terus ingin mendampingi, ingin memberikan satu apa yang sudah kami peroleh di perguruan tinggi untuk memajukan dan tentunya untuk mewujudkan ya cita-cita bersama melalui Bapak Bupati mencanangkan salah satu desa Tanjung Sari ini menjadi kampung kelinci. Satu Ibu, kan kadang masyarakat itu sudah punya ilmu sebelum datang. Betul. Dan itu sangat susah untuk diarahkan menjadi betul sekali. Apa yang Ibu lakukan dengan tim? Betul. Jadi sebenarnya ilmu yang dimiliki oleh teman-teman peternak itu adalah ilmu turun temurun. Ya. Sebenarnya itu bukan ilmu ilmiahnya. Ya. Benar sekali, ini sulit merubah kebiasaan. Kadang kita tahu Ibu ya, orang minggu ternak lah, tiap saat dikasih makan, itu kan menurut Ibu gimana itu? Maksudnya siapa? Oh iya betul. Kan, akhirnya jadi sampah tuh. Betul sekali. Jadi kalau menurut ilmunya sendiri, manajemen budidaya itu tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Semua ada ilmunya. Kapan memberikan pakan dan berapa pakan yang kita berikan, dan di dalamnya itu ada apanya. Nah, inilah yang dalam 3 kali berturut-turut itu tadi, tidak terhitung yang DM ini kan sebelumnya sudah 3 kali. Jadi ini 4 kali kedatangan kami ya, kedatangan saya khususnya dengan tim yang berbeda-beda ke wilayah Magetan. Ini yang keempat kali. Jadi saya istilahnya saya bedah. Ini loh permasalahannya dihadapi. Apakah nanti hanya ternak kelinci? Oh, untuk sementara ini hanya kelinci dulu. Karena akan menuju ke kampung kelinci, maka memperbaiki ya dari peternak kelinci dulu. Betul. Dan sangat amat dimanapun ciri khas dari peternak tidak hanya kelinci itu merubah mindsetnya dirubah. Tetapi ini bukan berarti tidak bisa. Nah, jadi kami pelan-pelan dan kita yakinkan dulu.
gitu ya. Kadang kita melihat di salah satu desa lah, dia itu beternak. Pakannya tuh hampir tiap jam, tiap menit dipakan, akhirnya diinjek-injek. Nah, apalagi kelinci. Iya. Kelinci itu punya satu sifat. Kalau pakannya itu terpercik urinnya, Mm-mm. terpercik loh ya, orang Mm-mm. dibunjui, Iya. itu hanya terpercik. Dia sudah tidak mau. Ketetesan Nah, gitu aja. kalau kelinci apa istilahnya? Kencing kan nyiprat. Mm-mm. Oleh karena manajemen yang salah juga di Mm-mm. dalam Pembuatan pemberian pakan. Nah, baik cara menyajikan Mm-mm. maupun waktu menyajikan. Takarannya pun juga tidak jelas kan. Nah, betul, betul. Nah, intinya seperti itu, bahwa segala sesuatu itu mungkin kita bisa melakukan, tapi Mm-mm. akhirnya hasilnya yang tidak bisa kita evaluasi. Iya, betul. Ngomong carut marut genetiknya, carut marut, pokoknya masalahnya masih banyak. Masih banyak. Tetapi ini bukan yang dimiliki oleh teman-teman di sini saja. Semua yang sudah saya kunjungi peternak-peternak rakyat itu ya seperti itu. Satu, Bu, Ya. harapan Ibu terhadap peternak terutama di Desa Tanjung Sari Mm-mm. setelah kedatangan UB di sini, Mm-mm. kedepannya Mm-mm. mau diapain Iya, lagi? Pak. Ini jadi kami setelah mendapatkan pembiayaan sebelum melakukan eksekusi kegiatannya mengadakan ya istilahnya sosialisasi audiensi dengan sasaran ya. Sebenarnya persisnya seperti apa dan selama ini apa yang dirasakan, meskipun sebenarnya sudah saya baca pada kedatangan saya sebelumnya. Mm-mm. 3 kali kedatangan saya di dalam pemberian penyuluhan itu. Nah, ada hal yang memang ya itu tadi merubah mindset itu sulit. Sekarang saya tidak mau kegiatan ini tidak ada hasilnya secara signifikan. Mm-mm. Kira-kira apa ya, ini nanti untuk merangsang teman-teman, satu komitmennya bisa ditingkatkan, minimal tetap bahwa berkeyakinan kelinci ini bisa dikembangkan dan sebagainya. Nah, hal yang tadinya tidak terpikirkan itu masalah ternyata ada satu kendala pemasaran, apalagi Iya. pandemi. Sebenarnya kendala pandemi itu dialami oleh semua sektor ya, jadi sebenarnya. Tetapi sekarang khusus untuk kelinci, bagaimana dan apa yang perlu kami lakukan bersama. Betul. Akhirnya, oke lah, menarik apa istilahnya itu, menarik agar produk ini terserap pasar. Ini kami apakan. Mm-mm. Kalau selama ini teman-teman baru Hanya menjual apa, daging. misalnya Ini bikin seperti- pentol, bikin Nah, bakso, betul. bikin terus kemudian kita manfaatkan media Ya. online, kita sebarkan, Dijualkan, mungkin kedok ular dulu. Mm-mm. Akhirnya kalau enak kan tertarik, loh ini belinya di mana? Ya. Akhirnya mencari. Jadi media sosial harus dikuati juga. Dimanfaatkan ini Online itu harus terutama ya. betul, gitu. Ya tidak Ini hanya menjual daging, tapi kita menjual olahan juga. olahannya. Ya. Nah, olahan itu adalah olahan yang sudah familiar, sudah populer, Yang di sudah tingkat biasa dimakan masyarakat. orang. Tapi dari Dari kelinci. Dan ini juga harus apa ini bedanya dengan daging yang Yang lain, dan ya. sebagainya. Gitu. Kalau ini nanti berjalan, ibaratnya seperti yang aliran keran itu kan berjalan. Ya. Nah, ini pasti membutuhkan bahan baku lagi. Mm-mm. Cari Jadi lagi, kelas- cari lagi. oh, Ambil nah, dari kelompok-kelompok lain yang punya kelinci, yang bingung menjual. Akhirnya loh, kayak kelinci ini kok rame lah. Ya. Akhirnya tumbuhlah Pengen. pemain baru. Pengen juga. Mm-mm. Betul. Jadi itu adalah program kami yang yang berikutnya, menumbuhkan pemelihara kelinci atau peternak baru. Agar semangat baru. Dengan semangat baru. Lah yang lama itu diperkuat. Berarti Nanti kami melalui ke dengan depan- UMKM juga ini. Kenapa? UMKM, usaha menengah kecil. Makanya. ini- Jadi mindset orang sekarang jual kelinci, jual daging. Mm-mm. Dengan ibu-ibu PKK seperti ini Betul. bisa jual pentol, Ah, bisa dijual apapun. betul. Akhirnya Dari daging itu ya. Betul. Income rumah tangga juga bertambah. Masuk, ya. Ya masuk, toh itu tadi juga pengangguran Masuk lambat lagi. laun juga akan terkurangi. Ah. Minimal ini kalau ini nanti bisa jadi satu ya model lah gitu ya. Model, ya. Gitu. Itu kan bisa diadopsi oleh Yang lain, daerah betul. lain. Nah, ini nanti kalau sudah tergerak di tingkat masyarakat, ibu-ibunya nggarap pentol, harapannya sampai kewalahan lah. Betul, ya. betul. Itu kewalahan penyediaan daging akhirnya tumbuh peternak-peternak baru. Nah, karena kita sudah menggarapnya dari sisi wilayah atau sasaran kita perluas. Dari sisi komoditi yang kita jual juga kita tambah. Ya, kita betul. perluas. Tidak hanya menjual kelinci hidup, tidak hanya menjual anak yang selama ini loh ya. Iya, Tidak hanya menjual daging, tetapi olahannya. olahannya. Bisa Betul. juga kulitnya dibikin. Loh, kerajinan. Kerajinan. Apalagi ini memang arahnya nanti ke kampung kelinci untuk Betul. mewujudkan kampung kelinci. Bisa bikin Namanya tas, bikin kampung- apa? Kenapa? Bikin tas, bikin apa kulitnya. Betul, apalagi ini juga
saya juga terharu, makanya saya juga bersemangat. Ternyata teman-teman peternak dan masyarakat di sini juga sudah membuktikan itu dengan yaitu Kemarin. apa tuh namanya, untuk taman kelinci Iya. sudah disiapkan Dia desain. Ya, lahannya desainnya ada, ini, dan ada juga keterlibatan dari pihak luar untuk Desa. membuat master plan-nya. Betul. Yaitu memang ini harus bersama-sama, tidak bisa dikerjakan Satu-satu. eh, Dan terutama paling tidak Pemkab juga harus mendukung. Betul, dan kami juga sudah menyampaikan lewat Bukadis yang waktu itu juga membuka acara ini, yang intinya kalau pemerintah tidak turun, ya kan, itu juga rasanya gerak Kurang, ini nanti masih kurang. pincang ya. Ya betul. Yang kami harapkan paling tidak begini, ya kalau pendampingan itu ya memang sudah menjadi tugas beliau ya, dinas itu. Tetapi nanti ke depan kalau memang produk ini memang layak untuk dinikmati, Ya, dikonsumsi dan patut istilah promosikan, pamerkan. paling tidak dari dinas itu nantinya akan menjadikan produknya ibu-ibu ini menjadi produk yang akan diberikan sebagai oleh-oleh tamu. Oke. Ya kan Pak, gitu loh. Itu termasuk salah satu bentuk turun tangan pemerintah saya rasa. Yang jelas sinergitas. Kenapa? Sinergitas. Loh, betul. Antar pemerintah, ada pendamping, desa, kelompok, Betul. semua jadi satu Jadi satu dan untuk menjadikan kampung ini menjadi memang benar-benar ada kampung kelincinya. betul. Jangan slogan gitu ya. Jangan slogan saja. Betul. Jangan itu ada kelinci dekem. Ya. Kademen kok. Gimana caranya kelinci itu bisa booming Nah, dan bisa mendunia gitu ya. Terus itu yang ingin kami lakukan bersama Oke. semua pihak ya tentunya gitu. Itu ya. Dan teman-teman peternak istilahnya harus komitmen ini harus dijaga, bahkan juga harus mensiarkan kepada kiri kanannya terkait dengan kelinci ini. Potensinya loh sudah jelas Oke. sebenarnya. Oke Bu, dengan Ibu siapa? Saya Bu Sri Minarti dari Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Terima kasih Bu ya. Ya, terima kasih. Kami dari Universitas Brawijaya memberikan kepercayaan kepada Bu Sri Minarti melalui program Dr. Minarti untuk penguatan desa Tanjung Sari ini yang terkait dengan wisata kelinci terintegrasi. Jadi kami selaku pimpinan memiliki kewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi, di mana kita ingin memastikan bahwa program yang direncanakan oleh tim Dr. Minarti Bu Sri Minarti ini sesuai dengan Berjalan. berjalan. Terus selain kelinci, apa sasaran nanti ke depan? Selain kelinci, apa ada lagi? Karena kami melihat Saat ini desa kelinci. Tanjung Sari ini terkenal dengan kelincinya, melalui diskusi tadi kami melihat itu yang dijadikan sebagai ikon. Bagaimana kita mengurai apa yang bisa kita lakukan dengan menggunakan kelinci itu sehingga masyarakat mendapatkan manfaatnya, mulai dari pintu utama ke wisatanya, jadi semua masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari adanya wisata edukasi kelinci. Mungkin dari Brawijaya sendiri, harapannya untuk masyarakat yang sudah dibantu Brawijaya. Ya tentunya akan mengarah ke hal yang lebih baik seperti SOP di dalam pengolahan karkas menjadi produk olahan ini bisa terstandarisasi sehingga nanti ketika dijual ke masyarakat luas itu masyarakat terjamin kualitasnya. Dan tidak hanya slogan ya, Benar. bahwa di Tanjung Sari benar-benar ada kampung kelinci. Ya. Jadi itu memang menjadi harapan kami yang tadi saya sampaikan, tidak mungkin ini bisa kita capai dalam jangka waktu pendek ya. Mungkin dalam 2, 3, 4 tahun akan terlihat. Dan merubah mindset untuk menjadi peternak yang andal ya. Benar. Oke Pak Dodi di Brawijaya sebagai apa? Saya sebagai sekretaris dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, dan kami selalu memantau kegiatan kita seperti ini di manapun. Oke, makasih Pak Dodi. Iya, sama-sama.